dengan lahapnya dia memakan wortel ini, wortel parutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali bersama saya di channel Ferdisena. Teman-teman, dalam video kali ini saya akan meng-sharekan kepada kalian rutinitas di pagi hari dalam rangka untuk memberikan makan, kemudian menjemur iguana yang dalam video kemarin itu saya unboxing ya. Nah, sebelumnya kita sambil ngopi dulu teman-teman, untuk amunisi biar tenaga kita tetap fit ya. Sebelumnya mohon maaf, kondisi di sini di belakang rumah ini berantakan teman-teman ya, belum sempet diberesin dan kayaknya belum sempet terus nih. Nah, untuk sementara iguana saya tempatkan di ember ini terlebih dahulu karena ini masih baby. Sebelumnya di situ teman-teman ya. Nah, itu ada kandangnya, cuman karena iguana ukurannya ini masih baby, masih kecil, dia masih bisa keluar teman-teman, kabur dari kandangnya. Jadi sementara saya tempatkan dulu di ember ini. Nah, di atasnya saya kasih jaring. Oke, iguananya saya angkat terlebih dahulu. Nah, ini kalau untuk mentreatment, kalau teknik saya seperti ini teman-teman. Ini tempat ember untuk grooming ikan cupang. Banyak lumutnya nih. Nah, sambil dialirin air embernya, saya suka iguananya ditempatkan di ini teman-teman. Karena saya belum punya tempat atau gak punya tempat untuk tempat berenang iguana, jadi saya biasanya tempatkan di ember dulu seperti ini. Nah, biarkan dia bergerak-gerak terlebih dahulu, hitung-hitung olahraga teman-teman ya, sambil membersihkan badannya. Nanti kotoran-kotorannya yang ada di tubuhnya itu biasanya terlepas teman-teman ya. Atau bisa juga kita sambil gosok-gosok seperti ini. Sampai bersih ya. Bisa juga pakai sikat dari sikat gigi bekas yang bulu sikatnya itu halus teman-teman, jangan yang keras ya. Digosok-gosoknya juga jangan terlalu keras, pelan-pelan aja. Yang penting kotorannya itu terlepas dari tubuhnya. Oke, biasanya kita pegang-pegang seperti ini juga kan kegesek-gesek nih kotorannya. Seperti ini teman-teman. Biarkan dia berenang-renang terlebih dahulu, hitung-hitung olahraga. Biasanya sih kalau misalkan tadi ya pas awal diangkat dari ember itu kan di pagi-pagi
langsung dikasih makan itu kadang-kadang dia belum mood teman-teman, belum mau untuk makan, untuk sarapan. Jadi mending kita bersihkan dulu tempatnya, terus sambil dia diberenangkan. Nah setelah itu biasanya dia kan udah mengeluarkan energi ya, kecapeannya. Sama aja kalau kita udah olahraga kan pengen minum atau makan seperti itu. Jadi biar cepat memulihkan lagi dia harus makan teman-teman, memulihkan kembali kondisi tubuhnya yang sudah melakukan olahraga. Oke. Nah ini juga udah cukup bersih ya. Kemudian kita jemur teman-teman, jemur terlebih dahulu. Kalian bebas untuk dijemurnya diletakkan di mana aja, yang penting terkena sinar matahari. Untuk jadwal ngejemur harusnya sih menurut idealnya itu menurut saya jam 7 sampai jam 8-an teman-teman, atau maksimal jam 9 lah. Nah ini kita bersihkan bekas dari iguana yang udah bermalam, pasti kan ada pupnya. Kita bersihkan terlebih dahulu ya. Saya tempatkan di ember terlebih dahulu sampai dia ukurannya ataupun size-nya itu bertambah, sehingga dia nggak bisa keluar dari kandang teman-teman, nggak bisa kabur. Teman-teman, untuk baby iguana saya biasanya ngasih makan wortel. Nanti wortelnya diparut teman-teman ya, saya suka pakai parutan seperti ini. Sebelum diparut wortel terlebih dahulu dialirin air biar ada mengandung airnya teman-teman ya. Nah sebelum diparut dialirin air dulu atau dikasih air agar ada sari-sari air. Nah ini iguananya masih asik berjemur. Biasanya sekitar 15-20 menit teman-teman saya jemurnya, atau sebetulnya nggak ada patokan waktu sih. Selama dia masih pengen berjemur, biarkan aja. Terkadang saya melihatnya ataupun tanda-tanda dari iguana sudah mulai kepanasan, itu dia suka menjulur-julurkan lidah, atau dia terkadang suka turun sendiri dari tempat berjemurnya. Dia kayak kayak pengen nyari tempat yang berteduh gitu. Nah kalau terlihat seperti itu, terlihat iguananya udah mulai gak nyaman, baru kita angkat. Harus cepat, harus segera kita angkat teman-teman ya, takutnya dia keburu dehidrasi. Oke, kita siapkan terlebih dahulu makanannya. Mohon maaf karena tangan saya sambil pegang kamera, jadi agak kesulitan untuk memarutnya. Nah, gini teman-teman ya. Ini saya wortel beli seminggu kemarin, 1 minggu kemarin, masih awet. Nggak ke kulkasin, saya simpen di tempat di sisi wastafel teman-teman. Ini nggak buruk tuh kan, masih segar teman-teman ya. Kecuali kalau misalkan wortelnya udah mengeluarkan bau tak sedap ataupun ya seperti udah mau busuk gitu.
Nah itu baru jangan dikasih ke iguana. Ini masih layak, masih bisa dikasih ke iguana. Oke, sepertinya udah cukup waktu jemur iguananya karena dia udah kayak gak nyaman ya. Kita langsung aja angkat si iguananya. Sekarang saatnya untuk ngasih makan. Kita pegang dulu ya. Diusahakan sambil diusap-usap, biarkan dia nyaman terlebih dahulu di tangan kita, teman-teman ya. Biasanya kalau misalkan tandanya nyaman itu dia kalau kita usap-usap dia akan merem. Tapi mungkin tergantung dari iguana itu sendiri, teman-teman ya, karena masing-masing iguana punya caranya sendiri untuk memperlihatkan ekspresinya. Nah ini teman-teman ya, biarkan terlebih dahulu, biarkan dia melihat makanannya. Biasanya dia dijilat-jilat terlebih dahulu. Oke, ya. Seperti itu teman-teman. Dengan lahapnya dia memakan wortel ini, wortel parutan. Biasanya kalau pagi kalau langsung dikasih makan itu dia masih kurang nafsu, jadi kalau bisa pertama dibersihkan dulu badannya, dimandiin, kemudian dijemur. Nah kalau udah dijemur kan tadi dimandinya sambil direnangin di ember, teman-teman ya. Kalian boleh kalau ada kolam-kolam kecil itu lebih baik karena dia akan bisa sambil berenang ke sana kemari. Kalau di ember kan terbatas, cuman kayak lari-lari di tempat itu, tapi minimal dia ada aktivitas untuk olahraga. Nah setelah dimandikan kemudian dijemur, sebetulnya nggak ada patokan berapa lama ya, cuman tergantung dari kenyamanan dia sendiri, teman-teman ya. Biasanya sih saya jemur itu maksimalnya itu 20 menit, tergantung cuaca juga. Kalau misalnya benar-benar panasnya ekstrim ya jangan terlalu lama juga, teman-teman ya. Walaupun dia seperti kayak kelihatan kuat, tapi kan kasihan kondisi di dalam tubuhnya, takutnya di luar batasan dari kemampuan dia untuk bertahan di bawah terik matahari. Terus setelah dijemur, kemudian baru bisa dikasih makan. Dikasih makannya juga jangan langsung disuapin, teman-teman ya. Biarkan dia melihat dulu makanannya, biarkan dia mengenal dulu apa yang akan dia makan. Kemudian ya intinya sih biarkan dia memakannya dulu, teman-teman ya. Biasanya kalau dia udah memakan, baru
kita suapin. Nah, ini coba. Biasanya sih dia bisa mau ya. Ini agak susah juga nih karena posisi saya satunya pakai sambil pegang iguananya. Oke, mungkin seperti itu teman-teman video untuk rutinitas di pagi hari dari memandikan dia, kemudian memberikan aktivitas dia untuk olahraga seperti berenang. Bisa juga kalian setelah berenang itu atau sebelum berenang ya, biarkan di ruangan di free room kan gitu, biar dia bisa jalan-jalan ataupun lari pagi, jogging. Kemudian setelah itu kalau misalkan dijoggingkan terlebih dahulu, baru dimandikan. Soalnya kalau direnangkan ya nggak usah dimandikan lagi, sambil dibersihin aja dari kotoran-kotoran yang menempel. Kemudian dijemurkan, kemudian baru dikasih makan teman-teman. Oke, demikian video kali ini ya. Mudah-mudahan bermanfaat dan mohon masukan dari kalian. Apabila ada yang lebih paham, pasti banyak lah beri masukan. Apabila dalam penyampaiannya itu ada kekeliruan dari saya, mungkin itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.